Semua ini bermula dari rencana busuk untuk membunuh seseorang demi uang asuransi. Tapi masalah mulai bermunculan satu persatu. Seolah terikat oleh takdir, satu persatu orang-orang mulai jadi pembunuh secara tidak sengaja. Pastikan kalian tonton sampai akhir karena akan ada plot twist tidak terduga terjadi. Dan inilah Karma episode 1. Di sebuah gedung, terlihat seorang pria yang terikat. Seseorang menuangkan bensin ke sekitar dan menyalakan api. Gedung itu pun terbakar dan mulai meledak. Beberapa pemadam kebakaran lalu datang. Mereka berusaha keras memadamkan apinya. Beberapa petugas pun masuk ke gedung tersebut. Nah, salah satu petugas menemukan pria yang selamat meskipun tubuhnya penuh luka bakar. Pria itu langsung dilarikan ke rumah sakit. Dokter berusaha keras untuk mengobatinya dan terlihat ada jam di tangan kirinya. Waktu berlalu, pria itu berhasil diselamatkan, tapi kulitnya tidak bisa dikembalikan seperti semula. Dan karena menghirup asap terlalu banyak, pita suaranya mengalami gangguan, jadi nantinya suara pria itu akan berubah. Petugas masih belum mengetahui siapa identitas dari pria ini. Pria itu langsung bilang bahwa dia adalah Park Jae-yong. Salah satu dokter yang bernama Lee seperti tidak asing mendengar nama itu. Flashback ke 15 hari sebelum kebakaran. Park saat itu kembali ke apartemennya. Ada sebuah pesan dari pemilik apartemen yang meminta Park untuk segera membayar uang sewanya. Park saat ini terlilit banyak sekali hutang. Dia merasa ditipu karena sudah percaya ke influencer investasi bodong. Hal itu membuatnya terlilit hutang, bahkan sampai ke rentenir. Sebuah telepon lalu masuk, tapi Park tidak mengangkatnya. Tiba-tiba, seseorang masuk ke apartemennya Park. Park ketakutan, pria itu menagih hutangnya Park. Pria itu lalu memukul Park sampai dia pingsan. Park dibawa ke sebuah ruangan, di mana di sana ada seorang dokter yang sedang mengambil ginjal dari orang lain. Park ketakutan. Dia memohon agar diberikan waktu untuk melunasi hutang-hutangnya. Pria itu pun setuju. Park diberi waktu 1 bulan. Jika tidak bisa melunasi hutang-hutangnya, semua bagian tubuh Park yang bisa dijual akan dia ambil. Park pun diturunkan di tengah jalan. Park lalu pulang dengan menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Esok harinya, Park terbangun. Dia masih bingung bagaimana caranya dia bisa melunasi hutang-hutangnya. Park pun bekerja seperti biasanya. Saat istirahat, rekannya menanyakan tentang koin yang pernah direkomendasikan oleh Park. Kenapa koin kripto itu terus saja turun? Park terlihat kesal, dia terus-terusan beralasan. Park lalu mencoba untuk menghubungi seseorang, tapi tidak bisa. Dia lalu mendengar suara keributan. Ternyata ada salah satu karyawan di sana yang dipecat, sebut saja Jang. Jang memohon karena anaknya sedang sakit, tapi atasnya tidak punya pilihan lain. Jang yang kesal langsung memukulnya. Dia bahkan mengeluarkan silet. Park yang melihatnya merasa ketakutan. Siang harinya, Jang ditelepon istrinya yang meminta Jang mengirimkan uang lagi untuk anaknya. Park melihat ada sebuah tato di tangannya Jang. Karena penasaran, Park pun mencari arti tato tersebut. Ternyata itu adalah tanda dari triad keturunan Korea Tiongkok. Tiba-tiba ayahnya menelpon. Park kaget, dia langsung pergi ke kampung halamannya. Seorang pria lalu mendekati Park. Dia menjelaskan bahwa ini semua bukan kesalahannya. Ayahnya Park lah yang meleng dan akhirnya tertabrak. Jadi pria itu meminta untuk damai. Dia memberikan 5 juta won untuk Park sebagai uang damai. Tapi Park hanya memberikan 3 juta won ke ayahnya. Ayahnya meminta Park untuk kembali ke rumah dan mengambilkan beberapa barang untuknya. Park lalu keluar dan mendekati pria itu. Park berencana untuk memerasnya kembali. Park bilang dia mencium bau alkohol dari pria itu. Jadi jika pria itu mau memberikan Park 3 juta lagi, maka Park akan merasa semua permasalahan ini sudah selesai.
Pak lalu pergi ke rumah ayahnya untuk mengambilkan beberapa baju ganti. Nah, Pak menemukan jam tangan Rolex milik ayahnya yang langsung dia ambil. Pak juga mengambil beberapa uang di sana. Nah, Pak ini menemukan surat asuransi milik ayahnya, di mana jika ayahnya ini meninggal, maka ahli waris akan mendapatkan 500 juta won. Pikiran buruk Pak pun mulai datang, uang itu bisa dia gunakan untuk melunasi hutang-hutangnya. Di jalan, beberapa anak SMA meminta Pak untuk membelikan mereka rokok. Pak menolak dan meminta mereka untuk pergi. Mereka sempat melawan, tapi Pak yang sangat marah langsung melempari mereka dengan bata. Pak pun meneruskan langkahnya, tapi dari belakang dia diserang kembali oleh anak-anak ini. Mereka lalu mengambil rokoknya Pak. Melihat jam tangan Rolex di tangannya, mereka berniat merebutnya, tapi Pak bersikeras mempertahankannya sampai dia harus dipukuli habis-habisan. Pak bermimpi tubuhnya ini dibedah dan diambil organ dalamnya. Pak terbangun di rumah sakit. Ayahnya saat itu mencari pelaku yang memukuli Pak, tapi petugas di sana bilang bahwa di gang tersebut tidak ada CCTV, jadi akan sangat sulit untuk menemukannya. Mendengar hal itu, Pak seolah punya sebuah ide. Pak langsung menelpon rekannya untuk dicarikan alamatnya Jang. Pak pun pergi ke tempat rongsokan. Di sana, dia bertemu dengan Jang. Jang meminta Pak untuk pergi karena dia tidak suka melihat orang lain berada di lingkungannya. Tanpa basa-basi, Pak bilang bahwa dia tahu Jang sangat butuh sekali uang. Jadi dia menawarkan 60 juta won jika Jang mau membunuh seseorang. Tidak disangka, Jang pun mau melakukannya. Pak menjelaskan bahwa di hari Jumat nanti, ayahnya akan pergi ke gereja. Jang harus membunuh ayahnya Pak di sebuah gang, tapi buat seolah itu kecelakaan. Tidak ada CCTV di gang tersebut, jadi Jang hanya perlu menabrak ayahnya sampai tewas. Asuransinya nanti 200 juta won. Jang akan diberi 30%-nya yaitu 60 juta won. Jang bilang bagaimana caranya dia bisa mempercayai Pak. Jadi dari tadi Pak sudah merekam percakapan mereka. Jadi Jang punya bukti jika Paklah otak semua ini. Esok harinya saat selesai mengobati lukanya, Pak kaget melihat Jang bisa menemukannya. Mudah bagi Jang untuk menemukan Pak. Jang ingin negosiasi ulang. Dia sudah menyelidiki bahwa ternyata uang asuransinya bukanlah 200 juta won, melainkan 500 juta won. Jadi Jang harusnya mendapatkan 150 juta. Jika Pak tidak mau, dia bisa membatalkan kesepakatan ini. Karena tidak punya pilihan lain, Pak pun setuju. Tapi Pak seperti punya niatan lain. Esok harinya, Pak mentraktir rekannya. Tapi rekannya ini ingin pulang lebih dulu karena anaknya sedang sakit. Pak memaksa, tapi rekannya tetap menolak. Pak kebingungan bagaimana caranya dia membuat alibi sementara waktu eksekusi semakin mepet. Pak pun tetap pergi ke tempat karaoke. Dia memberikan tips yang cukup besar dan meminta wanita-wanita di sana untuk mengingatnya. Sambil menunggu waktu, Pak pergi ke tempat makanan cepat saji untuk makan. Di waktu yang sama, ayahnya Pak yang melewati gang langsung ditabrak oleh Jang. Jang memastikan ayahnya Pak ini benar-benar tewas. Pak tetap di tempat makan tersebut selama berjam-jam. Esok harinya, Pak kembali bekerja. Dia masih menunggu kabar dari Jang. Bahkan, dia sering mengecek berita kecelakaan. Sebuah telepon lalu masuk, petugas polisi mengabarkan bahwa ayahnya Pak ini tewas dan berada di kamar mayat. Pak terlihat sangat senang, dia bahkan akting menangis agar tidak terlihat mencurigakan. Polisi menjelaskan bahwa mereka masih melakukan penyelidikan, jadi masih belum tahu siapa pelakunya. Cuma ada seorang saksi yang melihat bahwa ada seseorang yang turun dari mobil dan seolah memastikan apakah ayahnya Pak ini benar-benar mati. Jadi polisi percaya bahwa mungkin ini bukanlah kasus tabrak lari, melainkan pembunuhan. Nah, saksi yang dimaksud ternyata pacar ayahnya. Pak pun menjelaskan bahwa sepertinya
itu hanya tabrak lari biasa karena ayahnya ini orang baik dan tidak memiliki musuh. Jadi tidak mungkin ada orang yang mau membunuhnya. Polisi itu menjelaskan kembali, bukan hanya keterangan dari saksi mereka bisa menyimpulkan bahwa ini pembunuhan, tapi karena jasad ayahnya Park ini dikuburkan di area pegunungan. Di sanalah mereka menemukannya. Park tentu kaget, dia terlihat tidak berdaya. Seorang wanita sedang camping di sebuah gunung. Dia merekam semua aktivitasnya selama di gunung tersebut. Nah, saat akan turun, dia mendengar suara gonggongan. Ketika coba untuk diperiksa, dia melihat seekor anjing yang sedang menggali sesuatu. Wanita itu terus saja merekam dan anjing itu pun pergi. Karena penasaran, wanita itu mendekat. Dia ingin tahu apa yang coba dimakan anjing tadi. Nah, disinilah dia ketakutan ketika tahu ada jasad yang terkubur di sana. Shin lalu beralih ke seorang pria bernama Sang-hun. Nah, Sang-hun ini salah satu pria sukses dan karena terlalu sibuk mencari uang, dia pun belum menikah. Hari ini, Sang-hun pergi berkencan dengan pacar barunya. Selesai makan, Sang-hun berencana mengajak pacarnya ini untuk mencari makanan penutup. Tapi pacarnya ini menolak, dia ingin pergi ke tempat yang jauh lebih romantis. Akhirnya, mereka berdua pun menyewa penginapan. Hujan saat itu turun, Sang-hun memakan sesuatu. Pacarnya lalu datang, Sang-hun menanyakan dari mana pacarnya ini tahu penginapan ini, padahal tempatnya di tempat terpencil. Ternyata, dulu pacarnya ini sering naik gunung dan menginap di sana. Setelah begituan, pacarnya ini mendapatkan telepon. Dia lalu pamit untuk pergi duluan karena ayah temannya baru saja meninggal. Sang-hun tidak bisa mengantarnya karena dirinya baru saja minum-minum. Pacarnya pun kesal, dia akan mencari taksi sendiri. Tapi karena tempat itu terpencil, Sang-hun pun akan mengantarkannya. Di jalan, pacarnya ini menghubungi seseorang. Si pacar pun mulai menggoda Sang-hun karena dia terus-terusan menguap. Sang-hun menolak karena dia sedang menyetir. Sang-hun pun dicium dan tiba-tiba mobil mereka menabrak seseorang. Mereka berdua pun panik. Sang-hun mencoba untuk turun dan memeriksanya. Ada seseorang yang tergeletak di tengah jalan. Dan orang itu ternyata ayahnya Park. Sang-hun mencoba mengecek nadi dan juga nafasnya. Dia semakin ketakutan ketika tahu orang di hadapannya sudah tewas. Pacarnya mencoba menelpon polisi, tapi langsung dihentikan oleh Sang-hun. Sang-hun menyetir sambil mabuk dan menabrak seseorang sampai tewas. Jika polisi tahu, maka akan tamat riwayatnya Sang-hun. Dari kejauhan, Sang-hun melihat sorot lampu mobil. Dia langsung menyembunyikan jasad ayahnya Park. Mobil itu tiba-tiba berhenti dan menawarkan bantuan. Sang-hun menolak, dia bilang bahwa dia sudah menelpon asuransi. Nah, di saat ini, Sang-hun memegang mobil itu dengan tangannya yang berlumuran darah. Setelah mereka pergi, Sang-hun langsung memasukkan jasad ayahnya Park ke mobil. Sang-hun punya ide untuk mengubur jasad ini. Mereka berdua sempat berdebat, tiba-tiba mereka mendengar suara. Ada orang lain di dekat sana. Sang-hun langsung menghentikannya. Pria itu terjatuh dari sepedanya dan kepalanya membentur batu. Tubuhnya dimasukkan ke bagasi dan Sang-hun meminta pacarnya untuk segera masuk ke mobil. Mereka lalu pergi ke pegunungan. Si pacar menanyakan apakah pria yang tadi juga tewas. Sang-hun menjawab tidak. Saksi tersebut pun tersadar. Dia berteriak ketika melihat jasad di sebelahnya. Sang-hun langsung turun dan memukul si saksi. Sang-hun lalu meminta nomor rekening si saksi dan mengirimkan 10 juta won untuk tutup mulut. Si saksi disuruh memilih, mati atau menerima uang itu dan tutup mulut. Sang-hun meminta si saksi untuk membantunya menguburkan jasad itu. Bermodal stick golf, mereka berdua mulai menggali. Tangan Sang-hun terluka, terkena serpihan batu.
Dirasa sudah cukup dalam, Sang Hun langsung menarik jasad itu dan memasukkannya ke dalam lubang. Si saksi menyarankan untuk menggali lebih dalam agar jasadnya tidak mudah ketahuan. Tapi Sang Hun menolak, dia hanya ingin masalah ini selesai secepatnya. Di mobil, si saksi meminta 10 juta lagi untuk uang tutup mulut. Sang Hun mau memberikan 20 juta, asalkan ini semua berakhir di sini. Mereka berdua pun sepakat dan pergi dari sana. Esok harinya, mereka sampai ke kota. Sang Hun mencoba menenangkan pacarnya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Si saksi juga pamit untuk pergi. Sang Hun mewanti-wanti agar si saksi tetap tutup mulut. Sang Hun lalu pergi untuk memperbaiki mobilnya. Dia juga membuang stik golf yang dia gunakan untuk menggali. Sang Hun masih tidak tenang dalam menjalani hidup. Nah, dari kejauhan ada pria dan juga wanita yang memotretnya. Pria ini adalah pria yang sempat berpapasan dengan Sang Hun di jalan tempo hari. Masih belum jelas kenapa mereka berdua ini memotret Sang Hun dari kejauhan. Sang Hun pun pergi ke klinik miliknya dan mengobati tangannya. Tiba-tiba pacarnya menghubungi. Sang Hun bilang dia berencana meminjam di bank untuk pindah klinik secepatnya. Sang Hun meminta mereka untuk terus berhubungan untuk berjaga-jaga sementara waktu. Tiba-tiba si saksi datang ke klinik miliknya. Sang Hun tentu kaget, dari mana dia tahu klinik miliknya. Nah, ternyata si saksi tahu kliniknya Sang Hun karena dia menemukan kartu nama di mobilnya Sang Hun. Si saksi merasa melakukan hal yang salah, tapi dia juga tidak bisa melaporkan hal ini ke polisi. Jadi, dia meminta uang 30 juta won lagi untuk uang tutup mulut. Kembali ke Park yang belajar berakting di kamar mandi. Nah, tanpa Park sadari, ada seorang petugas di sana. Petugas itu mulai mencurigai Park. Jadi, dia menanyakan di mana Park di malam kejadian. Park menjelaskan bahwa dia makan bersama temannya lalu pergi ke tempat karaoke. Lalu, pergi ke restoran cepat saji. Tempat karaoke itu pun didatangi, tapi karyawan di sana bilang bahwa Park ini aneh. Dia pergi ke tempat karaoke, tapi tidak bernyanyi, malah berbicara terus tanpa henti. Restoran cepat saji itu juga diselidiki. Karyawan di sana ingat Park saat itu semalaman di sana. Petugas itu penasaran, ada banyak sekali pelanggan, tapi bagaimana pelayan itu bisa mengingat Park? Padahal kejadiannya sudah seminggu yang lalu. Si pelayan juga bingung, dia hanya ingat begitu saja. Sementara itu, Park mencoba mencairkan uang asuransinya. Cuma, petugas di sana meminta Park untuk menunggu. Tiba-tiba, Jang menelpon tapi Park mengabaikannya. Setelah menunggu sangat lama, Park pun diminta masuk ke sebuah ruangan. Nah, petugas di sana ternyata adalah pria yang pernah diperas oleh Park tempo hari. Petugas itu bilang bahwa uang asuransinya belum bisa cair saat ini karena kasusnya masih diselidiki pihak kepolisian. Park sangat marah. Petugas itu meminta Park untuk tenang karena jika terus begini maka klaimnya akan sangat lama. Park meminta maaf, dia lalu pergi dari sana. Petugas polisi lalu datang ke kantor asuransi tersebut. Malamnya, Park datang ke rumah duka. Di sini, Park masih bingung apakah uang asuransinya akan cair sebelum jatuh tempo hutangnya. Tiba-tiba, seseorang datang dan meminta Park untuk membayar uang muka untuk proses pemakamannya. Park pun memberikan uang bela sungkawa untuk membayar semuanya. Nah, pacar ayahnya ini bilang ada seseorang yang menunggu Park dari tadi. Ternyata orang itu adalah Jang. Jang meminta upah yang dijanjikan oleh Park. Park tentu marah. Jang mengacaukan semuanya dan masih berani meminta upah. Padahal Park sudah jelas-jelas meminta ayahnya untuk ditabrak dan ditinggalkan di gang tersebut, tapi kenapa malah dikuburkan di gunung? Jang bilang bahwa ayahnya Park saat itu belum mati dan melihat wajahnya Jang. Banyak hal yang terjadi saat itu, intinya Jang sudah melakukan apa yang diminta oleh Park. Jadi, dia meminta bayarannya secepatnya. Jang masih punya bukti rekamannya, jadi jika Park membayarnya, maka bukti itu akan dikembalikan ke Park.
Dari kejauhan, ada orang yang memperhatikan mereka. Orang itu terus saja mengikuti Jang. Jang kembali ke tempat rongsokan dan pria itu terus membuntutinya. Saat Jang keluar, pria itu langsung masuk ke huniannya. Jang seolah sadar dan meminta temannya untuk mengambilkan minuman di huniannya. Pria itu mencari sesuatu di huniannya Jang dan berhasil menemukan alat perekam. Untungnya, dia berhasil keluar tepat waktu dari sana. Tapi Jang tiba-tiba ada di hadapannya. Pria itu berpura-pura hanya lewat. Jang meminjam korek apinya. Jang menanyakan kenapa pria itu datang ke tempat rongsokan. Pria itu beralasan dia hanya mencari onderdil mobil, tapi ternyata tempat itu sudah tutup. Pria itu gelagapan, dia lalu pamit untuk pergi. Jang membekapnya dan mengambil kembali alat perekam tersebut. Jang langsung mencekik pria itu sampai tewas. Ternyata pria itu adalah seorang polisi bernama Ji-hun. Jang kebingungan, apalagi saat dia sadar ada CCTV di sana. Di waktu yang sama, Jang menelpon dan mengabarkan bahwa polisi itu mencoba mengambil alat perekamnya. Jadi, dia tidak bisa membiarkannya. Jang bilang besok dia akan pulang ke Tiongkok, jadi Jang meminta uangnya besok. Park bingung bagaimana caranya dia membayar karena uang asuransinya juga belum cair. Jang tidak mau tahu jika uang itu tidak diberikan, maka Jang akan membunuh Park. Park yang frustasi pun mengambil sebuah palu dan berniat melakukan sesuatu. Kembali ke Sang-hun, si saksi meminta 30 juta lagi sebagai uang tutup mulut. Sang-hun terlihat kesal, tapi dia menyanggupi hal itu. Cuma dia minta waktu 1 minggu lagi. Tiba-tiba orang dari bengkel menelpon dan mengabarkan bahwa mobilnya Sang-hun selesai diperbaiki. Karyawan di sana menanyakan apa yang ditabrak oleh Sang-hun. Sang-hun bilang dia menabrak rusa. Karyawan itu merasa ada yang aneh. Seharusnya jika dia menabrak sesuatu dari depan, bukan cuma kap mesinnya saja yang rusak, tapi bumper depannya juga rusak. Sang-hun buru-buru pergi ke tempat pembuangan sampah untuk mencari jaket miliknya. Untungnya, dia berhasil menemukan memori dashboard mobil. Rekaman itu coba untuk dia periksa. Ternyata jasad ayahnya Park ini terjatuh dari atas, bukannya tertabrak. Sang-hun mencari kenapa hal itu bisa terjadi. Dan ternyata Sang-hun menemukan fakta mengejutkan. Si saksilah yang menjatuhkan jasad ayahnya Park. Sang-hun langsung menghubungi pacarnya dan menceritakan semuanya. Sang-hun berencana melaporkan hal ini ke polisi, tapi pacarnya bilang bahwa idenya Sang-hunlah mengubur jasad tersebut. Sang-hun bisa memberikan kesaksian bahwa dia diancam oleh si saksi. Nah, pacarnya ini diminta untuk membelanya. Pacarnya pun setuju dan Sang-hun akan menemuinya. Di parkiran, Sang-hun menunjukkan bukti rekamannya. Tiba-tiba, sikap pacarnya ini berubah. Dia merokok dan terus berkata kasar. Pacarnya itu bilang dia tidak benar-benar menyukai Sang-hun. Bahkan ada banyak sekali pria yang ingin mengajaknya berkencan. Sang-hun sangat marah, dia mencekik pacarnya. Tiba-tiba si saksi datang dan langsung membekap Sang-hun. Ternyata mereka berdua ini bersekongkol. Si saksi punya ide untuk membuang Sang-hun di tempat biasanya. Nah, dari kejauhan, pria yang kemarin memotret mereka kembali. Pacarnya Sang-hun ini bernama Yoo Jong, sedangkan si saksi bernama Kim. Mereka berdua berniat menguburkan Sang-hun dan buat seolah dia menghilang karena berhutang judi. Mereka pun pergi ke bangunan tua. Bangunan ini bangunan yang terbakar di awal film tadi. Kim meminta Yoo Jong untuk membantunya menggali. Sang-hun pun tersadar, dia lalu pindah ke kursi pengemudi. Awalnya, dia berniat kabur, tapi saat melihat Yoo Jong yang sudah menipunya, rasa dendamnya teramat dalam. Sang-hun langsung tancap gas dan menabrak Yoo Jong sampai tewas. Kim mencoba menyerangnya, tapi Sang-hun menawarkan 50 juta won jika Kim mau melepaskannya. Kim tidak bodoh, dia tahu Sang-hun hanya berbohong. Jadi dia langsung menusuk perutnya Sang-hun menggunakan sekop.
Dan hal itu dipotret oleh seseorang. Flashback saat Yujong sekolah dulu. Foto temannya akan dijadikan cover pamflet sekolah. Nah, Yujong terlihat iri mendengar hal itu. Dia lalu bilang ke temannya ini bahwa ada orang yang suka kepadanya dan mengajaknya untuk ikut kencan buta. Tapi temannya ini malah disekap dibawa ke gedung kosong tersebut dan diperkaos. Dan temannya ini ternyata adalah Dr. Lee di awal film tadi. Kembali saat kebakaran gedung, ditemukan satu orang yang tewas terbakar dengan kondisi terikat. Nah, di tangga ada satu orang yang selamat, dan orang yang selamat itu bukanlah Park melainkan Kim. Scene beralih saat Dr. Lee lari pagi. Seseorang menelponnya. Dr. Lee langsung pergi ke rumah sakit karena ada pasien yang mengamuk. Pasien itu bahkan melemparkan gelas sampai melukai pipinya Dr. Lee. Ada salah satu pria bernama Huang yang membantu Dr. Lee. Huang juga memberikan kartu namanya jika sewaktu-waktu Dr. Lee ini butuh bantuannya, karena dirinya ini bisa memecahkan masalah apapun. Huang lalu pamit untuk mengangkat telepon. Dr. Lee lalu pergi ke kamar 402. Dia kaget mendengar nama Park Jae-yong. Kim saat ini mengaku sebagai Park. Nah, salah satu dokter bernama Yeon diminta untuk mengawasi Kim. Yeon merasa ada yang aneh dengan Dr. Lee akhir-akhir ini. Tapi Lee hanya bilang bahwa dia sedang kelelahan. Lee langsung kembali ke ruangannya. Mendengar nama Park Jae-yong membuatnya ketakutan. Hingga pada akhirnya Lee meminum obat penenang. Malamnya, Lee yang penasaran dengan Kim mencoba melihat kembali rekam medisnya. Yeon pun lalu datang dan menanyakan kenapa Lee melihat rekam medis pasiennya Yeon. Sebuah telepon lalu masuk. Yeon pun pamit untuk pergi. Lee terus kepikiran tentang Kim. Dia lalu melihat kartu namanya Huang. Esok harinya, Lee menemui Huang di kantornya. Nah, ternyata dulunya Huang ini mantan detektif kepolisian. Lee memberikan Huang uang dan memintanya untuk mencari tahu orang-orang yang ada di list tersebut. Dia hanya ingin tahu saat ini mereka ada di mana. Saat Lee pergi, pria dan wanita yang sering memotret pun datang. Ternyata mereka berdua ini anak buahnya Huang. Huang lalu menelpon rekannya di kepolisian dulu untuk menanyakan tentang orang-orang yang dicari oleh Lee. Malamnya, Huang bertemu dengan rekannya. Nah, rekannya ini menanyakan kenapa Huang mencari identitas dari pelaku pemerkosaan. Huang agak bingung. Rekannya meminta Huang membaca laporan yang dia berikan di dalam amplop. Huang membuka laporan kasusnya di mana salah satu pelaku bernama Park Jae-yong dan korbannya adalah Dr. Lee. Di waktu yang sama, Lee masuk ke ruangnya Kim. Ingat, Kim memakai identitasnya Park. Flashback ke masa lalu, Park ini kakak kelasnya Lee. Mereka janjian ketemu di sebuah kafe. Malam harinya, mereka jalan bersama. Lee kedinginan dan Park langsung memegang tangannya. Lee sadar bahwa tangannya Park ini kapalan. Park bilang bahwa dia memang suka berolahraga. Lampu tiba-tiba padam. Dua orang bertopeng datang dan menghajar Park. Salah satu dari mereka juga menghajar Lee sampai dia pingsan. Lanjutannya, kalian tahulah Lee diapakan. Dua orang itu langsung ditangkap dan di sana ada juga Park. Lee masih bingung, Park juga korban sama seperti dirinya. Tapi polisi bilang justru dalangnya adalah Park. Hal itu membuat Lee ini ketakutan hingga dia mengalami panik jika mengingat kejadian tersebut. Tiba-tiba Huang menelponnya. Dia sudah menemukan orang-orang itu. Orang pertama, si Tae-jun meninggal 3 tahun yang lalu di penjara karena bundir. Selama di penjara, dia ini disiksa oleh tahanan lain yang tahu bahwa dia ini pemerkaos anak kecil. Sementara Yongson tewas karena overdosis. Nah, Park setelah kejadian itu dia menjalani kehidupan seperti biasa. Dia tinggal di daerah Paju. Esok harinya, rekannya Huang menelpon. Dia menanyakan
apakah salah satu orang yang dicari Hwang adalah Park Jae-young. Hwang ini seperti mendapatkan sebuah informasi penting, tapi masih belum jelas informasi apa. Sementara itu, Lee menanyakan dari mana Yeon ini tadi malam. Yeon bilang bahwa ada kerabatnya di luar kota yang ingin diobati olehnya. Nah, Lee dan juga Yeon ini berpacaran. Tiba-tiba Hwang menelpon dan dia meminta maaf karena salah memberikan informasi. Orang yang bernama Park saat ini berada di rumah sakit tempat Lee ini bekerja. Park satu-satunya orang yang selamat dari kebakaran gedung tersebut. Lee langsung pergi ke kamarnya Park. Kim saat itu bangun. Dia yang melihat kaca hanya tertawa kegirangan. Sementara Lee ada di luar berniat melakukan sesuatu, tapi tiba-tiba 2 orang polisi datang. Mereka berniat masuk dan menanyakan kesaksian dari Park. Kim yang mendengarnya langsung siap-siap. Seorang detektif bernama Kang memperkenalkan dirinya. Mereka akan merekam kesaksian dari Kim. Mereka hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Detektif Kang lalu bertanya, kenapa Kim ini bisa ada di gedung tersebut. Kim bilang malam itu dia diculik dan ketika sadar, dia sudah terikat di sebuah kursi. Ada 2 orang yang berkelahi di depannya, tapi Kim tidak tahu apa alasannya. Salah satu dari mereka lalu menuangkan bensin dan menyalakan api. Api membakar seluruh tempat itu dan Park tidak mengingat apapun setelahnya. Detektif Kang lalu meminta sidik jarinya Kim, tapi Kim bilang sidik jarinya rusak. Petugas di sana bilang bahwa pipinya Park ingin menemuinya, jadi petugas tersebut memberikan alamat rumah sakitnya. Petugas lalu pamit, Kim kebingungan. Dia lalu menelpon dan meminta dokter untuk datang ke ruangannya. Lee saat itu mengambil pisau bedah. Dia lalu pergi ke kamarnya Kim. Kim saat itu tidak ada. Ternyata dia keluar sebentar. Tanpa basa-basi, Lee langsung menusuk lehernya Kim berkali-kali sampai dia tewas. Tapi itu semua hanya halusinasinya saja. Kim tiba-tiba datang dan pamit untuk pulang. Lee bingung, ternyata Kim bersikeras untuk pulang meskipun kondisinya belum sepenuhnya pulih. Lee langsung mencoba mengejar Kim. Lee menanyakan, apakah dia lupa akan dirinya. Kim bingung, apakah dia ketahuan? Ternyata Lee masih mengira Kim adalah Park. Lee memintanya untuk tidak berpura-pura dia tahu betul siapa Park ini. Kim pun mendekati Lee. Dia meminta Lee untuk memperhatikannya baik-baik. Apakah benar orang ini yang dia kenal dulu? Kim bilang bahwa Park, orang yang dikenal oleh Lee, sudah bukan yang dulu. Jadi Kim meminta Lee untuk tidak berpura-pura mengenalnya. Lee terlihat sangat ketakutan, tapi dia masih terus mencoba mengikuti Kim. Lee menghentikan taksi yang ditumpangi oleh Kim. Lee bilang, karena Park lah, Lee ini tidak bisa tidur nyenyak setiap malam. Dia selalu bermimpi buruk. Kim bingung, dia meminta si sopir untuk pergi. Hal itu membuat Lee ini semakin mantap untuk membunuh Kim yang saat ini berpura-pura menjadi Park. Flashback ke masa lalu, Kim baru saja menguburkan jasadnya Sang-hun dan juga Yo-jong. Kim lalu kembali ke parkiran dan mengganti mobilnya dengan mobilnya Sang-hun. Di waktu yang sama, seorang wanita menelpon Hwang dan menanyakan tentang perkembangan kasusnya. Hwang meminta si wanita untuk tenang karena anak buahnya sedang membuntuti. Ternyata, wanita ini adalah istrinya Sang-hun. Anak buahnya Hwang buru-buru menemuinya dan melaporkan tentang pembunuhan ini. Scene lalu beralih ke 10 jam sebelum kebakaran. Park menelpon Jang. Park meminta Jang untuk pergi ke tempat yang sudah dia tentukan jika ingin uangnya. Malamnya, Jang yang akan keluar dihentikan oleh Kim. Flashback saat Kim ini di penjara. Dia memberikan barang-barang miliknya untuk para tahanan di sana. Nah, di penjara inilah dia bertemu dengan Jang. Setelah 2 tahun di penjara, Kim pun bebas. Tapi sebelum itu, dia memberikan kontaknya ke Jang jika Jang sewaktu-waktu membutuhkannya. Kim rela melakukan apa saja demi uang.
Di luar, ada seseorang yang terus mengawasi Kim. Ternyata, orang itu adalah Yu Jong. Yu Jong lalu ikut ke klub sepeda untuk mencari mangsa. Tidak diduga, seorang pria pun mendekatinya dan memberikannya kartu nama. Mereka lalu janjian begituan di hotel. Kim lalu masuk berpura-pura sebagai suaminya Yu Jong. Dari sinilah mereka mulai memeras pria tersebut. Hal itu terus diulangi kedua orang ini ke pria-pria hidung belang yang lain. Nah, korban selanjutnya ya si Sang Hun ini. Tiba-tiba Jang menelpon. Jang meminta bantuan Kim untuk melakukan sesuatu. Kim langsung menemui Jang. Jang pun menceritakan semuanya. Kim ini ternyata mengenali Park. Sementara itu, ayahnya Park berdoa di gereja. Dia memohon ampun atas dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh Park. Ayahnya Park yang akan pulang dihentikan oleh pacarnya. Dia berencana merayakan pesta ulang tahun ayahnya Park ini. Tapi ayahnya Park menolak, dia belum sepenuhnya pulih. Ayahnya Park lalu lewat di gang itu dan di saat itulah Kim langsung menabraknya. Cuma ayahnya Park belum juga tewas, jadi Kim memundurkan mobilnya. Jang keluar memastikan apakah ayahnya Park ini sudah tewas. Di saat itulah dia mendengar suara perempuan yang sedang menelpon polisi. Jang langsung mengejarnya, tapi dia kehilangan jejak. Kim pun keluar dan sadar bahwa ayahnya Park masih belum juga tewas. Jang bilang ada saksi yang melihat, jadi mereka harus segera kabur. Tapi kan ayahnya Park masih hidup, jadi Kim langsung membawanya. Di mobil, Jang langsung membekapnya sampai dia tewas. Yu Jong menelpon, tapi diabaikan oleh Kim. Kim ini bingung, harusnya penyebab kematian ayahnya Park ini bukan karena sesak nafas, tapi harusnya karena kecelakaan. Jika begini, pasti polisi mengira ini pembunuhan. Jang berjanji akan membayar Kim, jadi Kim diminta untuk mengurus sisanya. Yu Jong bingung karena Kim tidak juga datang. Ternyata Sang Hun ini malah tertidur karena mabuk. Melihat fotonya Sang Hun, Kim pun punya sebuah ide gila. Jang pun diminta untuk turun. Kim langsung menghubungi Yu Jong. Yu Jong diminta untuk mendengarkan arahannya Kim. Rencana pun dimulai. Kim menggendong jasad ayahnya Park ke jembatan penyeberangan sambil menunggu Sang Hun ini lewat. Saat mereka lewat, jasad itu dilemparkan ke mobilnya Sang Hun. Waktu berlalu, Jang menemui Kim. Kim bilang itu semua salahnya Sang Hun yang menggali kurang dalam, sehingga jasad itu sangat mudah untuk diketemukan. Kim meminta Jang untuk tidak berfokus ke masalah itu. Yang mereka pikirkan adalah Park dan juga uang asuransinya. Di tempat berbeda, polisi tewas yang dibunuh oleh Jang diketemukan. Di waktu yang sama, Park menyewa sebuah mobil. Kembali ke polisi, setelah melihat CCTV, mereka jadi tahu siapa pelaku pembunuhan polisi tersebut. Saat ini, Jang sedang menjadi buronan. Huniannya Jang juga diperiksa. Di sana, polisi menemukan identitas dari ayahnya Park. Kembali ke Park yang sudah mempersiapkan beberapa alat yang akan dia gunakan untuk membunuh. Tiba-tiba, Jang datang dan palu itu langsung disembunyikan di bawah kursi. Jang diminta untuk masuk. Park meminta alat perekamnya, tapi Park meminta Jang untuk mengikutinya. Kim pun mengikuti mobil tersebut. Di tengah jalan, polisi melakukan razia mencari keberadaan Kim sebagai tersangka utama pembunuhan 2 orang. Kim yang saat itu tahu dia diburu langsung masuk ke dalam hutan. Hal itu langsung dilaporkan ke detektif Kang. Di waktu yang sama, Park dan juga Jang sampai di gedung kosong tersebut. Park bilang pada saat SMA dia sering berada di gedung tersebut. Park langsung turun dan mengambil tas di bagasi mobil. Tas itu diserahkannya ke Jang. Jang membukanya. Park meraih palu dan langsung menyerang Jang. Tapi ternyata rencananya Park gagal dan Jang jauh lebih kuat. Park keluar dari mobil sambil menahan rasa sakit. Kim menelponnya dan menanyakan keberadaan Jang. Jang langsung masuk ke gedung tersebut dan mengikat Park. Kim yang berjalan sedang melihat berita kalau dia menjadi buronan. Kim panik, dia berusaha mencari jalan lain. Kim lalu melihat ke arah Park dan punya sebuah ide gila. Lehernya Jang lalu ditebas, darah bercucuran.
Kim juga menusuk perutnya Jang, hingga pada akhirnya Jang terjatuh dari gedung tersebut. Park tersadar, Kim saat itu melihat identitasnya Park. Dia juga mengambil jam tangannya. Kim bilang, mulai sekarang dia akan menjadi Park Jae-yong. Kim langsung mengambil bensin dari mobilnya Park dan menyiramkannya di sekitar sana. Park memohon untuk dilepaskan. Dia berjanji akan memberikan sebagian dari uang asuransinya. Bensin itu disiramkannya ke Park. Api dinyalakan dan seluruh tempat itu mulai dibakar. Tubuhnya Jang juga dia bakar. Park terus saja berteriak meminta pertolongan. Korek api dilemparkan ke arah Park dan Park langsung terbakar. Kim belum sadar bahwa di sana ada tabung gas. Tabung itu pun meledak dan Kim terjepit. Kayu yang terbakar pun mulai menimpanya. Kembali ke masa sekarang, Yeon melihat saat itu Lee berlari mengejar Kim. Yeon ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lee menanyakan apakah Yeon pernah membenci seseorang sampai ingin membunuhnya. Yeon bingung, tapi Lee memintanya untuk mengabaikan perkataannya barusan. Dia hanya kelelahan. Yeon lalu pamit untuk bekerja, tapi dia merasa ada yang aneh dengan pacarnya ini. Sementara itu, Kim sudah sampai di huniannya Park. Dia meminum obat nyeri dan tertidur. Di waktu yang sama, Lee mengambil sebuah obat dan menelpon Hwang. Dia meminta Hwang melakukan sesuatu. Kembali ke Kim, dia ditelepon pihak asuransi yang mengabarkan bahwa uang asuransinya sudah dibayarkan. Tapi masalahnya, seminggu sebelum ayahnya Park ini tewas, dia sudah memindahkan ahli warisnya ke orang lain. Kim terlihat sangat kesal dan ingin menemui orang tersebut. Tapi tiba-tiba, Hwang yang membawa kopi tidak sengaja menabraknya. Hwang meminta maaf dan memanggil Kim karena dia menjatuhkan obatnya. Ternyata, Hwang sudah menukar obat yang asli dengan obat yang sudah dipersiapkan oleh Lee. Sementara Kim pergi ke gereja. Tidak ada orang sama sekali, jadi Kim berteriak. Seorang suster lalu datang. Ternyata ayahnya Park sudah menyerahkan semua uang asuransinya itu untuk gereja. Di sini, Kim meminta mereka untuk mengembalikan uang asuransinya. Suster itu menolak karena itu wasiat terakhir ayahnya Park. Suster itu lalu menunjukkan rekaman yang sudah dibuat oleh ayahnya Park. Tiba-tiba, Kim melihat Lee ada di sana. Dia menghampiri Lee. Kim menanyakan kenapa Lee ini membuntutinya. Lee hanya diam. Kim mulai merasakan rasa sakit, jadi dia buru-buru meminum obatnya. Kim pun pergi dari gereja. Kim mulai merasa kelelahan. Dari kejauhan, ada seseorang yang terus saja memperhatikannya. Kim berjalan, dia mulai merasakan pusing dan nafasnya berat. Kim pun sadar dia berada di gang tempat dia membunuh ayahnya Park. Kim tertawa, tapi saat dia menoleh, Lee tepat ada di belakangnya. Lee hanya diam, tapi perlahan mulai mendekati Kim. Kim bilang bahwa dia bukanlah Park Jae-yong. Lee melihat tadi Kim berteriak meminta uang asuransi atas nama ayahnya. Kim mencoba menjelaskan, tapi kepalanya terasa sangat pusing. Lee tidak percaya. Kim berteriak bahwa dia bukanlah Park Jae-yong. Kim tersungkur. Lee mengeluarkan pisau bedah dan mendekati Kim. Tiba-tiba, Yeon datang mencoba menghentikan Lee. Lee seolah tidak peduli. Yeon bilang dia sudah tahu semuanya. Dia sudah mencari tahu apa hubungan Lee dengan Park ini. Yeon paham apa yang dirasakan oleh Lee. Jika dia jadi Lee, mungkin Yeon akan melakukan hal yang sama. Tapi dia tidak ingin hidupnya Lee ini hancur karena orang seperti itu. Lee menangis. Dia menjatuhkan pisau bedahnya dan memukul Kim berkali-kali. Mereka berdua lalu pergi dari sana. Beberapa saat kemudian, Kim tersadar. Di mobil, seseorang menelpon. Yeon mengangkatnya dan bilang bahwa kali ini dia tidak bisa. Lee penasaran. Yeon bilang bahwa itu adalah saudaranya yang sakit tempo hari. Lee bilang dia tidak apa-apa. Yeon bisa pergi untuk merawat saudaranya.
Di kantor polisi, petugas masih menyelidiki tentang kasus kebakaran dan kasus penemuan jasad di sana. Rekaman kesaksian Kim juga diputar. Detektif Kang merasa ada yang aneh. Kim bilang dia terikat di kursi, tapi ada satu jasad yang terikat di kursi dan itu bukanlah Kim. Di sisi lain, Kim kembali ke huniannya Park. Saat dia ingin meminum obatnya, dia merasa ada yang aneh. Dia lalu mencocokkan antara obat itu dengan obat satunya. Ternyata keduanya ini berbeda. Kim ingat, apa mungkin kakek-kakek yang menabraknya tadi yang menukar obat itu. Sebuah telepon lalu masuk. Detektif Kang menelponnya dan meminta Kim untuk pergi ke kantor polisi. Kim bilang dia akan ke sana besok pagi karena dia baru saja sampai di rumah. Mendengar hal itu, Detektif Kang langsung bergegas pergi ke sana. Sementara Kim bersiap-siap untuk kabur. Kim menemukan sebuah pamflet dengan fotonya Lee saat SMA. Flashback saat Kim ini masih muda. Yu Jong sangat kesal dan menunjukkan pamflet tersebut. Nah, Kim lah yang memberikan ide ke Yu Jong agar para laki-laki di sekolah itu memperkaos Lee. Kembali ke masa sekarang, Kim pun tertawa mengingat hal itu. Dia seolah bangga dengan kelakuannya. Beberapa saat kemudian, Detektif Kang dan rekannya sampai ke huniannya Park. Tapi Kim keburu pergi dari sana. Detektif Kang meminta rekannya untuk memanggil ahli forensik untuk memastikan apakah orang ini benar-benar Park ataukah orang lain yang memakai identitasnya. Sebuah pesan lalu masuk ke HP-nya Park. Kim bingung apa maksud pesan tersebut. Beberapa orang lalu datang dan menculiknya. Di tempat berbeda, Yeon dihubungi oleh Lee. Lee ini cerita sejak kejadian pemerkosaan itu, Lee ini sulit untuk tidur. Dia berkali-kali bermimpi membunuh Park dan menusuk lehernya. Lee hanya ingin cerita, dia tidak ingin membuat Yeon ini khawatir. Telepon lalu ditutup. Sebuah mobil mewah berhenti tepat di hadapannya Yeon. Yeon lalu diantar ke sebuah gedung. Ternyata Yeon ini adalah dokter bedah yang dipekerjakan oleh bapak-bapak rentenir ini untuk mengambil organ dalam orang-orang yang tidak bisa membayar hutang-hutangnya. Hari ini merupakan hari terakhir Yeon ini bekerja dan si rentenir ini memberikannya hadiah. Si rentenir ini bilang untuk mengambil semua bagian yang bisa dijual dari pasiennya nanti. Karena nantinya si pasien juga akan dibunuh. Yeon lalu masuk. Dia melihat ada beberapa bekas luka bakar di tubuh pasiennya. Tutup wajahnya pun dibuka. Yeon ingat pria itu adalah Park Jae-yong. Kim mencoba menjelaskan bahwa dirinya bukanlah Park. Dia adalah Kim Bum Jun. Yeon membuka maskernya. Yeon ingat dengan jelas saat itu Kim bilang bahwa dirinya adalah Park Jae-yong. Kim mencoba menjelaskan, tapi Yeon tidak peduli. Yeon bilang bahwa selama ini dia membius pasiennya sebelum diambil organ dalamnya. Tapi khusus untuk Kim, dia akan melakukannya langsung. Pisau bedah pun diambil. Yeon bilang bahwa ini adalah karma yang harus dirasakan oleh Kim. Tubuhnya pun dibelah. Kim berteriak kesakitan. Waktu berlalu, Lee terbangun dari tidurnya. Yeon sudah ada di sana. Yeon mencoba menyemangati kekasihnya ini dan Lee hanya tersenyum. Yeon menghela nafas seolah dia selesai melakukan tugas yang sangat berat. Sementara Lee bertemu dengan Hwang. Hwang ingin menunjukkan sesuatu tentang perkembangan kasusnya, tapi Lee menolak. Dia tidak ingin tahu apa-apa. Lee lalu pergi. Ternyata itu hasil tes DNA yang menunjukkan bahwa pria yang kemarin bukanlah Park melainkan Kim. Laporan itu pun disobek oleh Hwang. Sementara itu, Yeon membuka kado yang diberikan oleh si rentenir. Ternyata itu sebuah jam. Kalian tahulah ini jamnya siapa. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur drama Korea berjudul Karma. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Daejum.